itu baru turun dari pesawat ya kan, kayak video ini. Capek saya itu terobati dengan rasa senang saya yang sampai di kamar tamu itu. Menderita banget kalau orang kerja di Eropa ya. Saya sama teman-teman yang first contract atau first timer lihat kapal yang akan saya datangi itu. Saya bisa komunikasi sama orang bule yang dulunya saya nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Jadi kayak waktu tidur itu nggak teratur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan sharing kepada kalian bagaimana pertama kali saya menginjakkan kaki di luar negeri ataupun pertama kali saya kerja di kapal pesiar, ya kan? Jadi buat teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe video saya atau channel saya kalau memang bermanfaat buat kalian. Dan semoga channel saya membantu kalian yang ingin kerja atau yang ingin mencari informasi seputar kapal pesiar. Oke, langsung saja ke videonya teman-teman. Check it out. Oke, jadi di sini teman-teman kita langsung saja. Saya akan menceritakan kepada kalian bagaimana pertama kali saya kerja di kapal pesiar. Nah, jadi waktu itu pertama kali saya join di kapal pesiar itu saya dari Indonesia terbang ke Jerman ya, berapa 16 apa 18 jam itu terbang naik pesawat teman-teman. Jadi pada waktu itu ketika saya menginjakkan kaki di bandara Jerman itu baru turun dari pesawat ya kan, kayak video ini. Ya, saya itu ngomong, wah dingin banget di sini ya kan. Karena perbedaan cuaca dari Indonesia sama Jerman itu beda banget. Dan kebetulan hari itu kayaknya udah hampir masuk winter. Jadi kayak nusuk banget. Padahal matahari terik loh. Kayak nusuk banget dinginnya itu. Beda banget kalau kita pertama kali ke luar negeri. Jadi kayak kampungan gitu kayak saya kan. Pada saat itu saya ngecek paspor dulu. Dan habis keluar cek paspor itu saya naik bus menuju ke kapal pesiar sama teman-teman. Dan ketika saya menuju ke kapal pesiar, ya kampungan banget dong. Jadi dari bus itu saya sama teman-teman yang first contract atau first timer lihat kapal yang akan saya datangi itu, yang akan saya tempati kerja. Saya lihat dari jendela bus kan, kayak video ini. Wah, saya kayak wah ternyata dalam hati saya, wah ternyata saya bisa sampai ke luar negeri, bisa kerja sampai di sini. Dan yang dulunya kapal itu mungkin saya bisanya lihat di YouTube atau di video-video teman-teman saya, ternyata saya bisa lihat langsung teman-teman. Jadi waktu itu pada saat saya mau turun dari bus ya kan sama teman-teman, saya lihat-lihat dulu kapalnya. Wah keren banget. Saya biasanya pegang miniaturnya dan sekarang saya bisa langsung lihat kapalnya ya kan. Ya walaupun kayak alay-alay gitu ya kan, namanya orang pertama kali. Jadi pada saat itu saya masuk ke dalam, nggak bisa direkam. Saya masuk ke dalam, itu orang bule semua karena pada waktu itu kan pandemik, jadi harus ada pengecekan kayak swab test juga, pengecekan ya koper ya kan. Dan di situ banyak orang bule dan dalam hati saya ngomong, wah saya bisa kerja ya sama mereka ya kan, bisa kerja di sekitar mereka, saya bisa kerja sama orang-orang bule, saya bisa komunikasi sama orang bule yang dulunya saya nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Dan akhirnya saya bisa loh kerja di luar negeri. Jadi kayak ya walaupun kayak nggak percaya gitu ya kan. Dan pada waktu itu saya dikasih kunci kamar, dan kebetulan saya dikasih kamar tamu karena belum ada tamu, pandemik. Kita dikarantina selama 2 minggu di dalam kamar dan dikasih makanan ya kan. Dan pada waktu itu saya lihat koridor kapal pesiar, wah keren juga ya. Oke. Saya baru sampai di elevatornya kayak wah saya speechless. Dan pada saat itu saya masuk ke kamar, buka kamar, wah walaupun saya capek banget, penerbangan belasan jam, capek, tapi capek saya itu terobati dengan rasa senang saya yang sampai di kamar tamu itu. Dan parahnya lagi, saya masuk ke toilet, nge-flushing toilet itu saya kaget teman-teman. Karena suara toilet itu beda banget kayak gini. Ya kan, dengarkan bagaimana suara toiletnya. Saya kaget, ngeri kalau tengah malam nge-flushing toilet, tetangga kamar sampai dengar. Dan waktu itu saya belum makan sama sekali nasi. Dari Indonesia sampai Jerman tuh saya nggak makan nasi walaupun di pesawat, cuman roti apa segala macam.
Dan sampai di kapal kita kan dikasih kayak bag, tas-tas gitu kan, satu orang satu, dan kirain ada nasi ya kan, karena saya kira mereka mengerti karena kita dari Indonesia ya, orang Indonesia kan makannya makanan utamanya bukan roti tapi nasi, kirain gitu ya kan. Ternyata tetap aja di dalam tas itu roti dua, roti keras, roti keras, ada wafer sama apel. Saya makannya apel sama wafernya dulu karena untuk ganjal perut, dan ada air minum, untung ada air minum juga. Dan ya nggak lama itu saya lapar lagi, saya chat teman saya minta makanan yang sesama karantina kan, chat mereka katanya enak kok itu roti, coba aja. Jadi saya makan roti itu karena mereka sarankan makan sama bon cabe ataupun sambal, dan kebetulan kan saya banyak bawa sambal sama bon cabe. Jadi pada saat itu saya campur bon cabe, ternyata ya enak, bisalah masuk ke dalam perut saya. Jadi habis tengah, nggak habis semuanya. Jadi habis tengah, malamnya dapat makanan lagi, ada spaghetti. Ya kirain nasi, ternyata spaghetti, setidaknya bisa ganjal perut saya lagi. Dan pada waktu itu sampai besoknya belum ada sama sekali nasi, cuman ada bacon. Jadi bacon itu kayak slice dari daging babi. Dan ternyata hampir saya makan teman-teman, ternyata itu daging babi kata teman saya, jadi saya nggak makan sama sekali. Untung ada brownies saya makan untuk ganjal perut, saya masak indomie, dan waktu itu ada telur juga, telur rebus, saya ganjal perut. Kalau nggak salah 3 hari saya nggak makan nasi sama sekali. Jadi pada saat itu ketika saya baru pertama kali datang nasinya, wah saya lapar banget ya kan, dan di situ lauknya nggak mendukung karena ayam India, jadi kayak bau aneh kan, kalau pertama kali aneh banget. Jadi nasinya saya ambil, saya masak indomie saya yang saya bawa dari Indonesia. Jadi ya bisa adalah nasi masuk. Kayak dalam hati saya, menderita banget kalau orang kerja di Eropa ya, kayak gini amat makanannya. Emang sih salah satu duka kerja di kapal pesiar itu salah satunya makanan teman-teman. Apalagi kalau kayak saya kan yang mulut saya yang Indonesia banget, nggak bisa makan makanan kayak luar negeri gitu, kampungan saya. Jadi itu tadi yang masalah makanan atau masalah di situ. Dan selanjutnya itu tidur saya nggak teratur karena jet lag. Ya jet lag itu bisa dibilang berupa rasa ngantuk pada saat siang hari dan kita susah tidur pada saat malam hari. Jadi perbedaan waktu Asia dan Eropa itu sama Amerika itu beda. Jadi perbedaannya itu 5 jam sampai 6 jam teman-teman. Kalau Amerika itu 12 jam. Jadi pada saat saya waktu itu jam 7 malam, saya udah ngantuk banget karena di Indonesia udah jam 12, jam 1 ya kan. Itu udah jam tidur, dan di situ saya ngantuk banget. Tapi kalau saya tidur, bangunnya saya ketiduran jam 7 apa jam 8 malam. Cuman masih terang kalau di sana jam 8 malamnya. Jam 9 baru gelap. Dan di situ saya tidur, saya bangun jam 1:30 malam. Nah, jam 1:30 malam kan udah pagi di Indonesia. Jadi kayak waktu tidur itu nggak teratur dalam seminggu. Dan di situ badan saya masih belum terbiasa di luar. Jadi saya sempat demam juga beberapa hari, cuman 2 hari mungkin demam pada saat saya karantina. Jadi ya begitulah teman-teman. Pada saat saya pertama kali di luar negeri, pada saat saya pertama kali di kapal pesiar, ya kan, saya sharing kepada kalian. Mungkin kalian teman-teman di luar sana mungkin akan merasakan apa yang saya rasakan. Dan ketika saya keluar dari karantina, kita disuruh menghadap. Terus saya sempatkan sama teman-teman naik ke paling atas open deck di kapal pesiar. Saya video-video kayak gini. Saya alay banget karena pertama kali ya kan. Jadi kayak excited sekali. Jadi lama-lama sudah bosan juga lama-lamanya. Jadi ya begitulah mungkin teman-teman. Kalau memang ada yang kurang atau ada yang salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan. Dan itulah tadi sharing saya about cruise ship, atau tentang pertama kali saya join di kapal pesiar atau pertama kali saya ke luar negeri, bagaimana ndak enaknya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan atau ada saran, masukan, silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.